Selamat datang di Zona Integritas Kejaksaan Negeri Bengkulu. Kami berkomitmen untuk bekerja dengan baik dan melayani dengan prima sesuai dengan moto kami EPIC, Excellent, Professional, Integrity, dan Care. Kejaksaan Negeri Bengkulu siap melaksanakan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani. Kejaksaan Negeri Bengkulu bisa! Pembangunan zona integritas Kejaksaan Negeri Bengkulu menuju WBK WBBM dilakukan melalui 6 area perubahan. Area perubahan yang pertama, manajemen perubahan. Langkah pertama, pembentukan tim kerja berupa tim pengarah reformasi birokrasi Kejaksaan Negeri Bengkulu, tim manajemen perubahan dan evaluasi reformasi birokrasi Kejaksaan Negeri Bengkulu, tim kerja pembangunan zona integritas menuju WBK WBBM. Tim kerja dibentuk melalui prosedur dan mekanisme. Langkah kedua, menyusun dokumen rencana pembangunan zona integritas dengan menetapkan target-target prioritas pada 6 area perubahan, disosialisasikan melalui website, Instagram, Facebook, YouTube, kegiatan Jaksa Menyapa, dan Twitter. Selanjutnya, pemantauan dan evaluasi pembangunan zona integritas menuju WBK WBBM dilakukan melalui rapat dan IMONEF. Hasilnya dilaporkan secara berjenjang. Perubahan pola pikir dan budaya kerja pimpinan sebagai role model, pimpinan tertinggi Kejaksaan Negeri Bengkulu dan unsur pembantu pimpinan datang tepat waktu, ikut mengisi daftar hadir kerja dengan fingerprint, memimpin apel kerja, memberi petunjuk dan arahan pada acara-acara rapat internal, dan memberikan briefing kepada seluruh pegawai. Selanjutnya, penetapan agen perubahan untuk jaksa dan tata usaha juga ditetapkan di setiap unit kerja, serta penetapan agen unit kerja, perubahan pola pikir, dan budaya kerja. Setelah dibangun budaya kerja dan pola pikir melalui pembuatan banner, siraman rohani, pengarahan dalam apel, dan mengirim pegawai untuk mengikuti pelatihan atau diklat, serta membangun budaya kerja dan pola pikir dengan menggelorakan moto kerja dalam rangka upaya menjaga integritas dan peningkatan pelayanan utama. Kejaksaan Negeri Bengkulu EPIC, Excellent, Professional, Integrity, dan Care. Semua pegawai terlibat dalam pembangunan zona integritas menuju WBK WBBM dengan menandatangani fakta integritas dan komitmen bersama serta mengikuti seluruh kegiatan reformasi birokrasi. Area perubahan yang kedua, tata laksana. SOP kegiatan utama, SOP perpanjangan penahanan, SOP penerimaan SPDP, SOP penanganan Labdupitsus, SOP penanganan pra-peradilan, SOP penanganan ganti rugi, SOP penerimaan tamu, SOP keamanan dalam dan protokol, serta SOP pendampingan hukum oleh jaksa pengacara negara, kemudian diterapkan dan dievaluasi. Penataan tata laksana selanjutnya, e-office dengan melakukan sistem pengukuran kinerja menggunakan teknologi informasi seperti SIMKARI, CMS, fingerprint, CPD, dan ARSIS. Operasionalisasi manajemen SDM menggunakan IT seperti SIMKARI, CMS, fingerprint, ARSIS, CPD, handphone, WhatsApp, email, telepon, komputer, penataan tata laksana e-office. Selanjutnya pelayanan publik menggunakan IT seperti website, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube, TV informasi publik, aplikasi pengantaran tilang online, jaksa masuk mal, pengantaran barang bukti sampai ke rumah, perpustakaan untuk mahasiswa Bengkulu. Penataan tata laksana ketiga, keterbukaan informasi publik dengan pembuatan ruang informasi publik, serta surat keputusan pejabat pengelola informasi publik. Area perubahan yang ketiga, penataan sistem manajemen SDM dengan membuat perencanaan kebutuhan pegawai mengacu pada peta jabatan dan hasil analisa beban kerja atau budgeting formasi dan melaksanakan mutasi internal untuk pengembangan karir dan perbaikan kinerja. Pengembangan pegawai berbasis kompetensi dengan mengikut sertakan diklat dan mengadakan BIMTEK pengelolaan keuangan. Juga penetapan kinerja individu dengan melakukan pengukuran kinerja individu yang dilakukan secara periodik dan hasilnya dijadikan dasar untuk pemberian reward seperti jurnal harian kinerja, penetapan angka kredit, dan penilaian kinerja. Sistem informasi kepegawaian juga telah dimutakhirkan secara berkala dan membuat laporan data pegawai jaksa fungsional dan kontrol jabatan serta laporan data pegawai Kejaksaan Negeri Bengkulu.
Area perubahan keempat, penguatan akuntabilitas kinerja. Dengan keterlibatan pimpinan secara langsung dalam penyusunan rencana kerja, penetapan kinerja, dan pencapaian kinerja. Selanjutnya, pengelolaan akuntabilitas kinerja dengan melakukan penyusunan dokumen perencanaan kinerja dan pelaporan kinerja yang memberikan informasi tentang kinerja secara akuntabel seperti Rensra, Renja, IKU, perjanjian kinerja dan laporan kinerja yang terdiri dari laporan bulanan kinerja bidang pembinaan, intelijen, PIDUM, Pitsus, Datun, dan barang bukti, serta laporan triwulan kinerja pada semua bidang dan bagian. Area perubahan kelima, penguatan pengawasan dengan pengendalian gratifikasi dalam bentuk public campaign seperti Instagram, pembagian stiker anti gratifikasi dan banner. Selanjutnya, implementasi pengendalian gratifikasi melalui pembentukan saber pungli kejari, pemberian reward, dan membuka akses layanan pengaduan melalui Facebook, email, WhatsApp, penandatanganan fakta integritas para pegawai, penyediaan loker penitipan barang tamu, dan CCTV. Semua pegawai juga diwajibkan melakukan pengisian ILHKPN dan LHASN sebagai syarat pemberian reward. Selanjutnya, penerapan sistem internal pemerintah atau SPIP telah dibangun di lingkungan pengendalian, antara lain membuat nota dinas perihal apel pagi, pembuatan nodis terkait LHKPN, melaksanakan BIMTEK terkait pertanggungjawaban keuangan, membuat nodis untuk melaksanakan pencatatan BMN dalam aplikasi BMN, melaksanakan absen memakai fingerprint dan absensi manual, pembuatan jurnal harian bagi para pegawai, pengaduan masyarakat dengan melakukan penyelesaian pengaduan masyarakat dan telah ditindaklanjuti, monitoring evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat seperti pembuatan laporan bulanan dan entry data penanganan pengaduan masyarakat pada SIMKARI. Whistleblowing System atau WBS melakukan sosialisasi dan internalisasi terkait WBS kepada para pegawai di Kejari Bengkulu. Penanganan benturan kepentingan yang telah disosialisasikan dan diinternalisasikan kepada sebagian unit kerja antara bidang Intel dengan Datun. Benturan kepentingan telah diimplementasikan dengan pembuatan mekanisme terkait pembuatan pendapat hukum atau LO. Sarana layanan terpadu atau terintegrasi berupa pelayanan konsultasi atau koordinasi perkara, pelayanan klinik kesehatan, gedung intelijen, pelayanan hukum masyarakat, pelayanan terpadu satu pintu dan gedung Datun, serta pelayanan untuk masyarakat. Pembangunan sarana dan prasarana pelayanan berupa masjid, pelayanan kantin, ruang tunggu tamu atau lobi, ruang parkir kendaraan tamu, pelayanan toilet tamu, dan ruangan konsultasi tamu. Kemudian terdapat inovasi pelayanan yang telah dilakukan seperti layanan tilang online, jaksa masuk mall, enhancing mahasiswa, antar barang bukti sampai ke rumah, layanan besuk tahanan korupsi. Penilaian kepuasan terhadap pelayanan, Kejaksaan Negeri Bengkulu melakukan survei internal kepada para tamu yang berkunjung berupa pengisian blanko survei para tamu. Berikut testimoni dari Wali Kota Bengkulu, Kapolres, Dandim 0407 Bengkulu, dan Ketua DPRD Kota Bengkulu. Segenap jajaran pemerintah Kota Bengkulu. Saya Kapolres Bengkulu. Saya Dandim 0407 Bengkulu. Mendukung Kejari Bengkulu. Mendukung Kejaksaan Negeri Bengkulu. Mendukung Kejaksaan Negeri Bengkulu menuju WBK. Menjadi zona bebas korupsi WBK. Untuk menuju zona integritas dan WBK. Demikian pembangunan zona integritas Kejaksaan Negeri Bengkulu menuju WBK WBBM.